Oke, untuk video kali ini kita akan membahas beberapa saham pilihan, tapi seperti biasa sebelum masuk ke pembahasan disclaimer dulu untuk keputusan ada di tangan masing-masing ya. Ini video untuk besok Senin tanggal 6 Februari 2023. Langsung saja ke materinya. Untuk yang pertama kita akan cek dulu indeks IHSG yang kemarin Jumat ditutup surplus 0,31%, open gap atas ya. Jadi untuk IHSG kemarin Jumat itu kalau di sini open gap atas, opennya di sini 6920 sempat naik yang uji harga tertingginya tanggal 28 Desember cuman gagal breakout waktu itu, jadi turun koreksi tapi nggak ninggalin gap ya. Soalnya untuk IHSG kemarin juga sempat turun ke level 6896 jadi nutup gap, nggak ninggalin gap, maksudnya seperti itu, naik lagi. Walaupun candlenya merah ditutup surplus 0,31% untuk IHSG kemarin Jumat ya. Kalau kita cek untuk transaksinya IHSG kemarin Jumat tanggal 3 Februari ya, secara keseluruhan ini kita bisa lihat bareng-bareng untuk aslinya masuk lumayan banyak, khususnya di sektor perbankan big cap ya. Yang pertama di saham Bank BRI untuk aslinya masuk 572M, kemudian di saham BBCA aslinya masuk 408,2M, di saham Bank BNI aslinya masuk 112M. Ya, selain di tiga perbankan ini, di Adaro Telkom juga aslinya net buy, dan yang paling banyak dijual oleh asing kemarin Jumat adalah Goto ya, 176,6M. Jadi perlu hati-hati untuk saham Goto karena seingat saya kemarin Jumat itu sempat naik kemudian turun lagi close di harga penutupan hari sebelumnya ya. Langsung aja ke materinya. Untuk IHSG mudah-mudahan sih untuk besok masih bisa hijau lagi, soalnya untuk aslinya masuk lumayan banyak ya. Kita lihat aja besok, kalau nggak hijau paling konsolidasi. Oke, itu untuk IHSG. Dan untuk saham yang pertama yang akan kita cek adalah saham Goto ya. Untuk saham Goto ini cukup menarik karena kemarin tuh sempat jebol residennya, cuman balik lagi di bawah itu ya. Jadi untuk Goto close di harga penutupan hari sebelumnya. Jadi untuk kemarin Jumat itu open gap atas, open di 125, sempat naik sampai ke area 128, cuman turun lagi. Kalau kita cek untuk transaksinya, Goto di distribusi asing 176,6M, jadi ada broker asing yang jualan lumayan banyak. Untuk besok gimana? Di sini untuk Goto tanggal 3 tanggal 3 ya. Kemarin Jumat tanggal 3 Februari untuk saham Goto secara keseluruhan didistribusi oleh IEU. YU net sell 167M, dan YU ini YU versi asing ya. Jadi untuk YU versi asing net sell 169,7M. Selain YU yang jualan BKZP. BK net sell 52M, ZP net sell 20,1M, dan yang masuk paling banyak itu AK. AK net B 46,3M, ini untuk asingnya ya. Dan untuk lokalnya secara keseluruhan akumulasi AK, CS, MG, SCC versi asing masuk. Kalau kita perhatikan, kita cek aja dari 1 minggu terakhir, berarti dari tanggal 30 Januari, dari Senin kemarin ya. Untuk aslinya ya, net buy paling banyak itu AK net buy 133,5M, ini kabar baiknya ya. AK dari 1 minggu terakhir, bahkan sampai kemarin Jumat, masih terus masuk di saham Goto, dan yang paling banyak jualan dari saham Goto itu dari kemarin Senin YU. Ini pun YU cuma 164, jadi kemungkinan YU itu baru jualan kemarin Jumat. Karena kalau kita cek di sini sampai kemarin hari Kamis ya, dari Kamis berarti tanggal 2 sampai Kamis untuk YU-nya belum jualan ya, ini belum distribusi. BK-nya malah distribusi ya. Oke, kalau lihat transaksi ya, kemarin Jumat untuk Goto kemungkinan besok Senin gimana ya, tetap perhatikan saja level ini 125. Kalau lihat transaksinya sih agak was-was ya, soalnya untuk kemarin Senin itu YU distribusinya lumayan banyak, jadi kemungkinan kalau besok Senin YU masih distribusi, apalagi BK juga ikut-ikutan sebagian jualan, takutnya untuk saham Goto akan konsolidasi dulu. Di setelah histori sih support tertekannya di 120, 121 ya, area sini ya, 121 mungkin akan konsolidasi dulu di range area ini. Kalau mau spekulasi buy di saham Goto amannya ya untuk saat ini ya bisa pertimbangan dekat-dekat 121 kalau ada yang jaga harga. Kalau koreksi turun, tapi kalau naik ya
ya bagus untuk saham Goto, bagus buat yang nyangkut ya. Oke, itu untuk saham Goto ya. Untuk besok Senin sih, kalau YU-nya nggak distribusi, mudah-mudahan bisa breakout ya. Tapi kalau masih distribusi, ada kemungkinan masih konsolidasi dulu untuk saham Goto di range area ini. Soalnya kalau kita cek untuk indeks apa ya, kalau Goto itu, coba kita cek untuk Nasdaq ya. Indeks teknologi untuk Nasdaq itu kemarin turun ya. Soalnya untuk Nasdaq itu kemarin turun, jadi ini walaupun candlenya hijau itu untuk Nasdaq kemarin Jumat di hari perdagangan terakhir lah ya. Itu itu minus 1,79% ya, open gap bawah. Sempat naik, turun lagi. Jadi untuk Goto mending di awal market jangan buru-buru entry ya, takutnya koreksi turun. Tapi ya disclaimer, untuk keputusan ada di tangan masing-masing. Oke, itu untuk saham Goto. Perhatikan saya level ini 121 itu support terdekatnya secara histori, dan resistennya masih di 126. Untuk saham selanjutnya kita cek saham BBCA yang kemarin ditutup naik lumayan tinggi ya, dan untuk aslinya juga masuk lumayan banyak. Untuk saham BBCA naik 2,96% ke level 8.700 ya. Kalau secara histori ini sih resistennya secara histori ya di area sini ini 1, 2, 3, 4, 5 beberapa kali mencoba, waktu itu mantul di area sini, mencoba breakout gagal terus. Dan kalau lihat kemarin Jumat itu aslinya masuk lumayan banyak di BBCA, masuk 408,2 M. Mudah-mudahan sih untuk besok Senin untuk BBCA bisa langsung hijau dan breakout di atas resistennya ya. Untuk target price BBCA secara teknikal di area sini ya 8.825. Ini target price-nya untuk BBCA. Kalau bisa besok lah masih langsung hijau ya. Kalau kita cek untuk transaksinya, BBCA kemarin tanggal 3 kemarin tanggal 3 Februari untuk BBCA, untuk asingnya yang masuk paling banyak itu AK. Kalau kita lihat secara keseluruhan sebenarnya akumulasinya itu belum terlalu banyak ya. Untuk BBCA ini kita bisa lihat bareng-bareng. Yang masuk itu AK, TP, BK, DR, ZP, cuman yang masuk ini asing semua ini. Aslinya yang masih distribusi itu GW, net sell 105,5 M. Dan kalau kita perhatikan ini untuk GW 100% transaksinya sell, jadi murni distribusi. Yang masuk paling banyak AK. Ini kita bisa lihat bareng-bareng ya. Untuk lokalnya malah distribusi, jadi emang kemarin Jumat itu lokalnya distribusi yang nampung asing. Ini lokalnya yang masuk paling banyak BB cuma 3M aja untuk kemarin Jumat. Jadi untuk BBCA di tampung asing, kalau kita perhatikan sih sebenarnya akumulasinya belum terlalu banyak ya ini. Jadi untuk besok ya mudah-mudahan bisa breakout aja di atas 8.825. Tapi kalau belum bisa breakout, mungkin kalau sebagianmu taking profit ya disclaimer. Kalau tujuannya trading ya, kalau tujuannya invest ya hold aja untuk BBCA ini. Cuman untuk keputusan ada di tangan masing-masing. Untuk skenario-nya besok sih menurut saya karena asingnya masuk lumayan banyak, mudah-mudahan bisa naik dulu nguji resisten di 8825. Oke, itu untuk saham BBCA. Selanjutnya kita cek saham BBRI ya. Untuk saham BBRI kemarin naik lumayan tinggi, mencoba breakout ya, cuman belum berhasil, udah nutup gap sih. Jadi udah nutup gap di area sini ya, ini gap kecil ini udah ketutup untuk BBRI kemarin Jumat. Kira-kira besok gimana? Ya ini kan untuk gap kecilnya udah ketutup kemarin Jumat, tapi belum gagal breakout ya ini. Kalau secara teknikal gagal breakout di atas resisten Fibonacci-nya di 4760. Jadi buat patokan untuk besok sih perhatikan saya level 4760 ya, 4760. Mudah-mudahan bisa breakout dan melanjutkan kenaikannya ya, mengingat juga untuk Bank BRI aslinya masuk paling banyak kemarin Jumat itu BBRI masuk 500 sekian M ya, 572 M. Kalau kita cek di sini untuk BBRI.
Tanggal 3 Februari untuk aslinya yang masuk itu BKAK. BK net buy 232M, AK net buy 126M, REKZYU juga masuk. Yang jualan untuk aslinya CSCD, CS cuma 8,3M aja. Jadi untuk Bank BRI kemarin Jumat diakumulasi cukup banyak oleh asing ya, BKAK, dan ini cukup bagus kalau lihat akumulasinya, soalnya yang masuk itu brokernya nggak banyak-banyak banget, cuma langsung masuk banyak gitu loh. Jadi ini akumulasi yang cukup bagus untuk saham Bank BRI. Sorry, untuk saham Bank BRI mudah-mudahan sih untuk besok bisa breakout aja di atas 4.760. Kalau berhasil breakout dan bertahan di atas itu, untuk saham Bank BRI ya nggak menutup kemungkinan akan ke area sini lagi 4980 ya, mengingat untuk Bank BRI. Apalagi untuk laporan kuartal 4-nya lumayan bagus, mudah-mudahan sih didukung itu untuk Bank BRI bisa ke area sini. Oke, itu untuk saham Bank BRI. Kalau di harga saat ini sih nanggung, tapi ya disclaimer kalau ada yang mau langsung spekulasi buy, amannya sih mending nunggu breakout aja dan pastikan breakout ya di atas 4760. Tapi ya disclaimer, secara historis sih untuk supaya kalau koreksi, misal besok langsung merah, jangan buru-buru entry ya. Oke, itu untuk saham Bank BRI. Menurut saya sih, ya mudah-mudahan di awal market masih bisa hijau aja ya. Tapi kalau lihat histori sih untuk kebanyakan untuk Bank BRI ini setelah naik lumayan tinggi biasanya akan koreksi dulu atau konsolidasi sedikit. Oke, itu untuk saham Bank BRI. Tapi kalau menurut saya sih berarti ya paling akan konsolidasi dulu di dekat-dekat 4760. Lihat aja besok kalau koreksinya itu nggak terlalu dalam bisa jadi hari selanjutnya langsung naik. Selanjutnya kita cek saham Bank Mandiri ya. Bank Mandiri juga kemarin itu naik 2% ya, setelah sebelumnya itu setelah laporan kuartal 4-nya keluar itu bagus sih, cuman sempat turun, koreksi turun waktu itu AK karena butuh duit ya, jualan lumayan banyak, dan hari ini naik 2% lebih ya, nyentuh resistennya di 9950, cuman belum berhasil breakout. Untuk besok gimana? Kalau kita cek untuk transaksinya Bank Mandiri kemarin Jumat, tanggal 3 Februari untuk aslinya net buy 80,3M. Nggak banyak-banyak banget ya. Nggak banyak-banyak banget ini untuk sekelas Bank Mandiri. Tanggal 3 Februari kemarin untuk aslinya yang masuk itu BB, ZP, AK, dan ada yang jualan 119,7M. Ada yang distribusi ini untuk Bank Mandiri kemarin si BK, cuman untuk aslinya sih secara keseluruhan net buy karena yang masuk lumayan banyak BB, ZP, AK. Kalau menurut saya sih lebih bagus aku transaksinya di saham Bank BRI ya, diakumulasi oleh beberapa broker aja dan itu pun cukup banyak. Sedangkan untuk Bank Mandiri ini untuk aslinya masuk nggak banyak banget, cuman banyak broker yang masuk sih. Lihat transaksinya sebenarnya nggak terlalu bagus ya. Jadi untuk Bank Mandiri untuk besok sih perhatikan saja level ini, apakah bisa breakout di atas 9950 atau enggak. Kalau belum bisa breakout sih, mending wait and see aja dulu ya. Tapi ya disclaimer, kalau berhasil breakout, kalau mau spekulasi buy, ya nggak apa-apa sih. Soalnya untuk Bank Mandiri ini, kuartal 4-nya lumayan bagus, itu yang pertama. Kemudian di sini ada gap down yang lumayan dalam. Kalaupun nanti koreksi turun atau turun lagi, ya kemungkinan besar sih ya bisa naik ya untuk sekelas Bank Mandiri. Bisa naik lagi paling nggak mau nutup gap di area sini cepat atau lambat ya. Jadi kalau hold aja sih ya beranilah ya untuk saham Bank Mandiri. Tapi untuk trading harian besok pastikan breakout di atas 9950. Kalau belum berhasil breakout, mending wait and see aja dulu. Misal besok langsung merah, jangan buru-buru entry. Oke, itu untuk saham Bank Mandiri. Selanjutnya kita cek saham sektor pertambangan. Yang pertama kita cek saham Adaro. Dimana untuk saham sektor pertambangan ini kemarin kita sempat sekilas bahas ya. Untuk harga komoditasnya itu turun lumayan dalam untuk harga koalnya ya, untuk harga batu bara turun lumayan dalam. Dan untuk saham-saham di sektor batu bara emang hampir semuanya turun ya.
Ini perlu hati-hati untuk saham Adaro, kalau turun terus secara Fibonacci supportnya ada di 2500-an kalau turun terus ya. Kalau secara histori support terdekatnya sih ya di range area ini 1 2 3 kali mencoba breakout. Mencoba breakdown di bawah ini gagal ya di area 2670-an. Jadi support terdekatnya area sini. Lihat aja besok Senin ya. Kalau langsung merah jangan buru-buru entry. Mengingat juga untuk harga koalnya itu turun, takutnya untuk tren saham seperti Adaro dan sektor pertambangan ini bisa jadi mulai bearish. Bisa jadi ya, ini hanya sebuah perkiraan aja. Tanggal 3 Februari kemarin, ini kita bisa lihat bareng-bareng untuk saham Adaro sih yang masuk cukup banyak itu BK, dan BK-nya ini BK versi asing. Loh, untuk saham Adaro kemarin turun itu di akumulasi asing loh ternyata. Ya, ini untuk Adaro kemarin untuk asingnya net buy lumayan banyak. 81,7 M lumayan banyak ya untuk Adaro. Asingnya masuk lumayan banyak, dan untuk asingnya itu yang masuk AKBK, yang keluar untuk Adaro, ZPRX, dan lokal ya, broker-broker lokal distribusi. Jadi untuk saham Adaro didistribusi oleh lokal, aslinya masuk. Jadi ada kemungkinan sih rebound. Tapi apakah itu besok atau enggak, lihat aja di awal market ya. Setelah histori support selanjutnya ada di sini 167. Mungkin kalau koreksi turun sih ada kemungkinan akan rebound di area sini ya. Ada kemungkinan mantul di area sini. Mungkin untuk sama Adaro juga kemarin Jumat turunnya itu diakumulasi asing, ditampung oleh asing ya, walaupun harga kualnya turun. Tapi kalau brokernya atau market makernya mau naikin ya itu terserah mereka ya. Buat patokan aja ini untuk besok, karena kemarin itu distribusinya di distribusi lokal candlenya merah. Sebenarnya nggak menutup kemungkinan langsung hijau sih sebenarnya ya. Lihat aja di awal market, kalau langsung hijau kalau mau spekulasi buy ya disclaimer. Cuman untuk saat ini ya, untuk saat ini kalau mau hold di saham Adaro, lihat dulu harga kualnya ya. Kalau harga kualnya itu terus turun, harga batu baranya itu maksudnya terus bergerak bearish ya, biasanya untuk saham sektor pertambangan ngikuti harga kual biasanya ya. Oke, itu untuk saham Adaro, ditampung asing sih, mudah-mudahan aja terjadi technical rebound. Support terdekatnya di 2670 2650 sih. Area sini kalau mau spekulasi buy atau ada yang jaga harga bagusnya ya. Tapi karena kemarin aslinya net buy ya disclaimer, kalau mau spekulasi buy langsung di awal market. Oke, itu untuk saham Adaro. Kalau saya sih untuk saham sektor pertambangan mungkin di tahun ini agak gimana ya? Penonton aja lah ya. Oke, itu untuk saham Adaro. Selanjutnya kita cek saham ITMG. Dan untuk saham ITMG juga turun. Secara histori ini close di area supportnya 34.275 ya, turun 2,35% untuk saham ITMG. Kalau kita cek untuk transaksinya kemarin Jumat, aslinya net sell, di Adaro aslinya net buy, di ITMG aslinya net buy. Di ITMG aslinya net sell, di Adaro aslinya net buy. Nggak kompak ya sektor pertambangan ini. ITMG coba. Tanggal 3 Februari ini kalau kita cek secara keseluruhan juga didistribusi oleh BK. BK yang jual ini BK versi asing. Ini agak membingungkan ya. BK-nya masuk di Adaro, keluar di ITMG. Untuk besok ya jangan buru-buru entry sih untuk saham ITMG, tapi ya disclaimer. Support terdekatnya sih di 34.075. Perhatikan aja di awal market ya, kalau langsung merah mending wait and see aja dulu. Tapi kalau misal besok itu sekiranya nggak bisa breakdown di bawah 34.100-an lah ya area sini untuk support terdekatnya. Kalau mau spekulasi buy di disclaimer ya, ini area sih support terdekat di 34.100. Kalau masih bertahan di atas ini ya ada kemungkinan mantul naik ya, paling enggak konsolidasi dulu. Oke, itu untuk saham ITMG, saham Adaro ITMG. Selanjutnya kita cek saham PTBA ya. PTBA juga turun, sektor batubara turun semua ya.
Ini kalau kita cek lagi untuk harga batu baranya, kita cek di bursa berjangka Eropa ya ini untuk harga batu bara. Kita budgetnya, nah kan turun terjun bebas untuk harga batu baranya ya. Jadi buat patokan sih kalau harga sektor komoditas ya ini aja. Jadi untuk harga batu bara itu turun sampai ke level 239. Ini cukup dalam untuk penurunnya dalam 1 bulan terakhir. Jadi nggak heran untuk sektor batu bara turun. Walaupun mungkin buat yang suka dividen, kemungkinan sih sektor batubara masih akan membagikan dividen lumayan gede ya untuk selanjutnya karena untuk net income di tahun 2022 ini itu masih cukup tinggi, bahkan yang paling tinggi. Oke, itu untuk saham sektor batubara ya, ITMG. Ada tuh. Lihat aja kualnya. Kalau kualnya ada kemungkinan rebound ya, mudah-mudahan untuk saham sektor batu bara bisa naik lagi. Oke, itu untuk saham PTB ITMG ya. Selanjutnya kita cek saham PTBA. Kita cek lagi untuk saham tadi belum selesai. Untuk PTBA kemarin juga turun. Secara teknikal support tertekannya di arah sini 3.310. Kalau kita cek untuk transaksinya PTBA aslinya net sell 13,4 M ya. Jadi antara Adaro, ITM, GPTBA yang aslinya berani masuk di Adaro. Alasannya apa ya saya kurang tahu ya. Kita nggak cek sedalam itu. Untuk PTBA, untuk aslinya tanggal 3 kemarin yang keluar itu YUZPBK dan yang masuk AKTP, cuman nggak sebanyak asing keluar di saham PTBA. Jadi mending wait and see aja dulu. Khususnya di sektor pertambangan ya, kalau harga kualnya cenderung turun jangan buru-buru entry. Kalaupun mau invest ya disclaimer ya, kalau tujuannya invest disclaimer, mudah-mudahan next selanjutnya harga kual bisa naik ya, dan sektor batubara juga net income-nya naik lagi dan harganya naik lagi. Oke, itu untuk saham PTBA ya. Untuk saham-saham di sektor pertambangan sih ngikuti aja harga komoditasnya. Selanjutnya kita cek Antam yang kemarin juga koreksi turun. Untuk saham Antam ya, saham Antam turun, harga emas juga turun ya, US dollarnya naik soalnya. Untuk saham Antam kemarin turun minus 0,85%, cuman secara teknikal ini masih konsolidasi di atas supportnya Antam ya. Kemarin Jumat aslinya net B 30,7 M cukup bagus untuk saham Antam. Untuk aslinya masih masuk. Antam itu walaupun harga emas turun itu masih cukup tinggi ya untuk harga saham itu. Emas itu walaupun kemarin koreksi turun itu masih lumayan tinggi di level 1.800-an lebih ya per troy ounce, itu lumayan tinggi. Itu kalau dirupiahin ya 1 gramnya 1 jutaan lah ya. Untuk Antam ya, kemarin secara keseluruhan turunnya itu diakumulasi oleh CS, dan CS-nya ini CS versi asing, jadi cukup menarik kalau kita perhatikan di sini. Untuk CS 100% transaksinya buy, jadi tidak melakukan selling sama sekali. Untuk Antam jadi kemarin Jumat diakumulasi oleh CS ya, walaupun koreksi 0,85%. Ya skenario-nya masih seperti dulu-dulu beberapa hari terakhir, mungkin masih akan konsolidasi dulu di atas supportnya, habis itu naik. Target price kalau masih naik ya, kalau berhasil breakout di atas range konsolidasinya yang ngejar 2.500-an. Oke, itu untuk saham Antam. Kalau lihat transaksi kemarin Jumat ada kemungkinan sih ya bahkan bisa naik ya. Ini juga kalau kita perhatikan perlawanan ke atas lumayan kuat. Ya nggak lemah-lemah banget, maksudnya seperti itu. Kalau kita cek di sini untuk CS AVG-nya di 2318. Floating profit ya. Jadi kemungkinan yang narik ini bisa jadi CS, dan CS-nya 100% buy. Jadi selama CS nggak distribusi,
masih berani hold di untuk saham Antam. Oke, itu untuk saham Antam, semoga aja nggak jebol di bawah 2260. Selanjutnya kita cek saham SMDR ya. Dan untuk saham SMDR kemarin koreksi turun lagi minus 2,75% ya, setelah kemarin Kamis itu mencoba naik rebound ya. Kalau kita cek gimana untuk saham SMDR ini? Kita cek aja dulu ya. Apakah sudah ada yang akumulasi? Ini banyak sekali loh retail yang punya SMDR ini. Kemarin didistribusi oleh AK yang keluar ini AK versi asing ya. AK asing keluar net sell 2,2 M. Jadi untuk aslinya net sell di saham SMDR. Secara keseluruhan ini kita bisa lihat bareng-bareng di distribusi. Jadi jangan buru-buru entry. Takutnya kalau masih turun terus dan misal besok Senin itu jebol di bawah 420. Untuk saham SMDR ya bisa ngejar sini. Setelah history ya 390. Setelah histori ya, kalau sampai jebol di bawah 420. Jadi di awal market jangan buru-buru entry untuk saham SMDR karena kemarin didistribusi lumayan banyak oleh AK. Distribusinya sih lumayan banyak dan belum ada yang nampung. Oke, itu untuk saham SMDR. Walaupun habis stock split sih, kalau belum ada yang akumulasi ya mending jadi penonton aja. Tapi ya disclaimer. Oke, itu untuk saham